Bagaimana jika dunia tanpa internet, tanpa media sosial, tanpa YouTube, tanpa mesin pencari, bahkan tanpa email? Sulit dibayangkan bukan? Namun, dunia seperti itu pernah ada, dan tidak terlalu lama yang lalu. Dalam kurun waktu hanya beberapa dekade, manusia telah menciptakan jaringan global yang mengubah seluruh aspek kehidupan. Tapi bagaimana semua ini dimulai? Siapa yang pertama kali membangun jaringan komputer? Dan bagaimana ide itu bisa berkembang menjadi internet seperti sekarang? Inilah kisah lengkapnya. Sebelum internet ada, komputer hanyalah alat hitung besar yang berdiri sendiri. Pada tahun 1950-an, komputer digunakan terutama oleh militer, universitas, dan lembaga penelitian besar. Komputer-komputer ini mahal, besar, dan hanya bisa menjalankan satu tugas pada satu waktu. Komunikasi antar komputer hampir tidak mungkin dilakukan. Di era yang sama, dunia sedang berada dalam ketegangan perang dingin. Ketika Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957, Amerika Serikat tersentak. Peristiwa itu membuktikan bahwa Soviet unggul dalam perlombaan teknologi luar angkasa. Pemerintah AS kemudian membentuk sebuah lembaga penelitian canggih bernama ARPA, atau Advanced Research Projects Agency, yang kelak memainkan peran penting dalam lahirnya internet. Tujuan awal ARPA bukanlah membuat internet, melainkan mencari cara agar sistem komunikasi militer Amerika tetap bisa berjalan, bahkan jika sebagian jaringan hancur karena serangan nuklir. Ide tentang jaringan terdistribusi mulai terbentuk dari sini. Sebuah konsep di mana, jika satu jalur rusak, data bisa tetap menemukan jalan lain untuk sampai ke tujuan. Pada tahun 1960-an, para peneliti di ARPA mulai mengembangkan proyek ambisius bernama ARPANET Advanced Research Projects Agency Network. Proyek ini dimaksudkan untuk menghubungkan beberapa komputer di universitas dan laboratorium riset. Tujuannya sederhana tapi revolusioner. Berbagi sumber daya dan informasi antar komputer dari jarak jauh. 4 institusi pertama yang menjadi bagian dari ARPANET adalah UCLA University of California, Los Angeles, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah pada tanggal 29 Oktober tahun 1969. Sejarah pun tercipta. 2 komputer, satu di UCLA dan satu di Stanford, berhasil berkomunikasi untuk pertama kalinya. Pesan yang dikirim seharusnya login, tetapi sistemnya crash setelah huruf kedua, sehingga hanya huruf "lo" yang terkirim. 2 huruf sederhana itu kini dianggap sebagai kata pertama di internet. ARPANET menggunakan teknologi yang disebut paket switching atau pengalihan paket. Konsep ini dikembangkan oleh Paul Baran dan Donald Davis secara terpisah di Amerika dan Inggris. Dalam sistem ini, data tidak dikirim dalam satu aliran besar, melainkan dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Setiap paket dikirim melalui jalur yang berbeda dan disusun kembali di tujuan akhir. Konsep ini sangat efisien dan tahan gangguan. Berbeda dengan sistem komunikasi tradisional seperti telepon yang menggunakan jalur tetap. Dengan paket switching, jaringan tetap bisa berfungsi meskipun sebagian koneksi terputus. Pada awalnya, ARPANET digunakan oleh para peneliti untuk berbagi file, mengirim pesan singkat cikal bakal email, dan menjalankan program jarak jauh. Email pertama dikirim pada tahun 1971 oleh Ray Tomlinson, dan ia pula yang memutuskan menggunakan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dan alamat komputer, simbol yang kini dikenal di seluruh dunia. Masalah utama ARPANET dan jaringan lainnya pada masa itu adalah ketidakseragaman. Setiap jaringan menggunakan protokol sendiri, sehingga sulit untuk saling terhubung. Disinilah muncul 2 tokoh penting, Vinton Cerf dan Robert Kahn. Mereka mengembangkan sistem komunikasi baru bernama TCP atau IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol yang menjadi bahasa universal bagi semua komputer di dunia. TCP atau IP memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi tanpa harus mengubah struktur dasarnya. Pada 1 Januari tahun 1983,
ARPANET secara resmi beralih menggunakan TCP atau IP, menandai lahirnya internet dalam pengertian modern. Hari itu sering disebut sebagai Hari Internet Dunia. Setelah itu, berbagai jaringan lain mulai terhubung ke sistem ini, membentuk jaringan raksasa yang kita kenal sekarang sebagai internet. Meskipun jaringan internet sudah ada sejak 1980-an, penggunaannya masih terbatas pada ilmuwan dan pemerintah. Semuanya berubah ketika Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan dari CERN di Swiss, menciptakan World Wide Web pada tahun ke-1989. Berners-Lee menciptakan 3 hal penting: HTML Hypertext Markup Language, HTTP Hypertext Transfer Protocol, dan URL Uniform Resource Locator. Ketiganya membuat informasi bisa diakses dan ditautkan antar halaman dengan mudah. Pada tahun 1993, muncul browser pertama yang mudah digunakan publik, bernama Mosaic, dikembangkan oleh Marc Andreessen dan timnya di NCSA. Browser ini memungkinkan orang awam menjelajahi situs web dengan antarmuka grafis. Setahun kemudian, Andreessen merilis Netscape Navigator, dan ledakan besar pun terjadi. Internet mulai masuk ke rumah-rumah, sekolah, dan kantor di seluruh dunia. Tahun 1990-an, dikenal sebagai masa keemasan internet komersial. Perusahaan berlomba-lomba membuat situs web. Amazon didirikan pada tahun 1994, disusul oleh eBay pada ke-1995, Yahoo, Google, dan banyak portal berita online bermunculan. Internet membuka peluang ekonomi baru, iklan digital, toko online, hingga platform hiburan. Namun, euforia itu juga menciptakan gelembung ekonomi. Banyak perusahaan .com berdiri tanpa rencana bisnis yang matang. Mereka hanya mengejar popularitas dan investasi. Pada tahun 2000, gelembung itu pecah, menyebabkan ribuan perusahaan bangkrut. Tapi, dari kehancuran itu lahir raksasa digital sejati. Amazon, Google, dan eBay bertahan dan terus tumbuh. Masuk ke era 2000-an, internet menjadi semakin personal. Munculnya ponsel pintar dan jaringan Wi-Fi membuat akses internet bisa dilakukan kapan saja. Ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007, dunia resmi memasuki era internet mobile. Tidak lama kemudian, muncul media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengonsumsi informasi. Internet bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi menjadi gaya hidup. Setiap aspek kehidupan dari belanja, belajar, hingga mencari pasangan, kini dilakukan secara online. Bahkan bisnis kecil dan individu bisa menjangkau dunia melalui media sosial dan toko daring. Kini, internet tidak hanya menghubungkan manusia, tapi juga benda. Fenomena ini disebut Internet of Things, atau LOT. Mulai dari kulkas, lampu, hingga mobil, semuanya bisa terkoneksi dan saling berkomunikasi. Sementara itu, kecerdasan buatan AI memperluas kemampuan internet dalam memahami perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih cerdas. Namun, di balik kemudahan itu, muncul tantangan baru. Privasi, keamanan data, dan kecanduan digital menjadi isu besar di era modern. Siapa yang memiliki data kita? Seberapa aman informasi pribadi kita di dunia maya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perdebatan besar di abad ini. Kedepan, internet akan semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia. Teknologi seperti metaverse, augmented reality atau AR, dan antarmuka otak komputer BCI sedang dikembangkan. Bayangkan dunia di mana manusia tidak hanya menjelajahi internet melalui layar, tetapi benar-benar hidup di dalamnya. Internet juga menjadi alat pendidikan global. Di negara berkembang, jutaan orang belajar secara daring, mengakses kursus dari universitas top dunia, atau membangun bisnis dari rumah. Internet menghapus batasan sosial dan geografis, memberi peluang yang sebelumnya mustahil. Perjalanan internet dimulai dari pesan lo yang gagal pada tahun ke-1969. Kini, miliaran pesan dikirim setiap detik. Dari video call lintas benua, hingga transaksi miliaran dolar di dunia maya, internet telah menjadi fondasi peradaban modern. Namun, di balik semua kemajuan ini, ada pelajaran penting.
Internet lahir bukan dari keserakahan atau ambisi pribadi, tapi dari kolaborasi, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk berbagi pengetahuan. ARPANET dibangun oleh para ilmuwan yang percaya bahwa ilmu pengetahuan harus terbuka untuk semua. Dari sana, dunia berubah. Dan mungkin dalam beberapa dekade ke depan, internet akan berevolusi lagi, mungkin menjadi jaringan antar planet, atau bahkan sistem komunikasi antar dimensi. Tapi satu hal pasti, semua itu bermula dari satu pesan sederhana yang terkirim lebih dari setengah abad lalu. Itulah kisah tentang internet pertama di dunia. Kisah tentang ide yang kecil, tapi mengubah segalanya. Sebuah perjalanan luar biasa dari laboratorium kecil di UCLA hingga ke genggaman tangan kita hari ini.